coba aja barangkali tanya dulu. Sudah pernah ada yang tanya belum ke ibu mengenai Apakah dia nyaman happy? atau tidak, senang atau tidak dia selama Belum di kali ya. Panti Sebenarnya Werda? ibu saya tidak nyaman loh Mas. Oh ya? Sudah pernah Tahu ditanyakan dari sendiri? mana Mas? Saya udah pernah tanyakan itu, tapi istri saya selalu ngotot Mas. Tanyanya ke ibu. Ke ibu saya. Terus ibu jawabnya apa? Ya ibu saya maunya tinggal di rumah saya dan sangat betah di rumah saya. Sebelum itu saya mau tanya dulu nih sama Saya tidak bisa menerima Mas. Lah. Karena ini semua karena keegoisan dia. Egois dalam bidang apa sih? Kayak apa sih egoisnya? Ya buktinya anak-anak sampai ditelantarkan. Anak juga ditelantarkan? Ya. ditelantarkannya gimana Mas? Mas, Ya, dia sibuk dengan pekerjaannya. Mas jangan ngomong seperti itu ya Mas ya. Saya ini udah berusaha yang terbaik. Saya pulang kantor, saya masih ngurusin anak, saya masih ngurusin Mas. Mas aja yang banyak alasan kadang bilang, waduh saya harus temanin mama di rumah karena kenapa? Mau diajak undangan aja Mas. Dia nggak mau, saya pergi sendirian. Dan Mas bilang begini seperti ini kepada saya. Saya istrimu loh Mas. Sakit saya Mas. Anakmu berapa? Anak saya 2 Mas. 2? Ya. Dan semua kamu yang kerawat? Iya, kadang juga dia ngerawat Mas, tapi kebanyakan sekarang saya yang merawat karena waktunya sekarang kebanyakan ke mertua gitu loh. Dia bilang, wah temanin mama kan kasihan mama sendiri. Akhirnya saya yang merasa terlantar Mas. Saya yang harus pulang, udah capek kerja, ngurusin anak 2. Dan perhatiannya sekarang bukan ke saya, ke mertua. Dan aduh saya jadi pusing Mas, bener. Baik, pertanyaan saya tanyakan. Apakah istri Anda merasa dia repot? Sehingga dia punya alasan untuk menyerahkan perawatan atau pemeliharaan ibu Anda ke panti jompo. Anda mengatakan dia mestinya tidak repot. Ya, benar. Tapi istri Anda mengatakan, Saya repot dengan pekerjaan saya, makanya saya mengirim mertua saya ke Panti Werda. tidak match. Tidak match. Tidak match. Bare? Saya melihat ini sebetulnya antara Gatot, mohon maaf. Saya mempelajari bagaimana kondisi dari yang dilakukan oleh Hani sebagai orang kedua tangan kanan dari Mas Gatot. Dia tidak egois. Dia memberikan yang terbaik, yang lebih mendapat perhatian yang lebih baik. Untuk kembali ke rumah, mengurus rumah yang lebih baik juga. Ada hal-hal itu ada perbedaannya di situ. Jadi kalau dikatakan saya pelajari semua pertanyaan yang diajukan dan juga cerita dari Hani, tidak ada masalah. Ini masalahnya kembali. Komunikasi. Tidak adanya komunikasi, betul sekali Mas Dan Helmi. parah ya. Ya. Ini parah sekali jadinya. Salah paham berarti Ya, jadinya ya. Ibu In? Mas Helmi barangkali seperti yang saya katakan tadi ya ini kan menyangkut juga ibu ya. Nah ibu sendiri bagaimana pandangannya terhadap keberadaan beliau di Panti Werda itu gitu ya. Jadi ini seperti orang-orang yang tidak berhubungan langsung sebetulnya tidak mengalami meributkan sesuatu sementara Mungkin dia ibu yang enjoy-enjoy aja. mengalami itu barangkali permasalahannya tidak sebagaimana dibayangkan oleh para putranya gitu ya. Jadi seperti meributkan hal-hal yang tidak kita alami tetapi kita pasti kayaknya nih merupakan penelantaran gitu. Jadi coba aja barangkali tanya dulu. Sudah pernah ada yang tanya belum ke ibu mengenai Apakah dia nyaman happy? atau tidak, senang atau tidak dia selama Belum di kali ya. Panti Werda? Sebenarnya ibu saya tidak nyaman loh Mas. Oh ya? Sudah pernah Tahu ditanyakan dari sendiri? mana Mas? Saya udah pernah tanyakan itu, tapi istri saya selalu ngotot Mas. Tanyanya ke ibu. Ke ibu saya. Terus ibu jawabnya apa? Ya ibu saya maunya tinggal di rumah saya dan sangat betah di rumah saya. Sebelum itu saya mau tanya dulu nih sama ibunya Hani. Ibu, Hani itu sebenarnya tipe anak yang orang yang memang rajin mengurus keluarga atau tipe tuan putri di rumah mungkin? Dedian, bagi Mama, Hani merupakan peri kecilnya Tante. Oke. Tapi Tante lihat perbedaan pada waktu dia punya anak. Dia kemudian dia bersuami punya anak, kemudian mengurus ibu besannya saya. Itu beda. Sampai saya terkadang heran sendiri. Makanya Gatot ya, saya tuh heran ya. Kamu tuh berubah banget. Tolong ibu jangan ikut campur ya. Tolong. Sabar. Nggak mau, Mama. Mas Helmi. Ya. Boleh saya ikut? Boleh. Saya sebetulnya kaget tadi. Gatot bukanlah sekarang ini seperti Gatot yang saya Dia kenal dulu. penurut dulu.
Dia saya tidak pernah membantah apa yang Sebenarnya saya kan lakukan. keluarganya Sebentar, begitu. Mbak Kanti, sebentar. Tunggu, sebentar, biarkan aja. Biarkan. Begini Mas Helmi, ini Ya. tentunya dampak psikis adik saya karena suaminya selama ini tidak seimbang membagi perhatian. Saya tahu orang semua sayang sama orang tuanya, Ah. tapi dia lebih cenderung ke ibunya. Maka adik saya ya mulai merasa di nomor sekian kan. Padahal dia rutinitas hari sudah capek ngurus anak, tambah suami malah cuek. Saya melihat ini justru masalah komunikasi saja, Mas. Mohon maaf ya, bahwa keputusan Hani mungkin udah benar atau tidak, quote unquote, tetapi persoalannya koordinasi ke Tapi sini, jauh-jauh tapi ini sebelumnya adik tidak saya disampaikan. pernah menyampaikan Begitu, keluhan, begitu Hani ya? keluhannya Iya sama mas, saya. justru Maaf, malah yang maaf. saya Maaf, disampaikan saya tidak sekarang. terima apa yang Bang Sam katakan. Saya tahu persis adik ipar saya ini, dia orang yang lembut, ya kan, mengalah, ya, sedangkan istrinya berlawanan. Jadi Tapi saya maksud yakin, mas, Mbak, saya, sebentar, mas saya menuduh belum- saya belum gitu selesai loh. bicara, sebentar. Jadi saya menurut hemat saya, dia melakukan semua ini karena keterpaksaan. Ya maksudnya ya ibu kami, mertua saya, ibu daripada istri saya, Kanti, sampai dikirimkan ke panti asuhan. Maaf ya mas ya, Maaf, bukan sebentar, terpaksa mas ya. Tolong, saya kamu selalu jangan, mengkonsultasikan tolong. sama Ini mas kan Gatot. keterpaksaan. Kamu tahan dulu. Karena keterpaksaan menghargai 3 hal. Pertama istrinya, keluarga anak-anaknya, kakak-kakaknya, dan ibunya. Jadi tolong. Jadi ipar saya ini, dia saya ngerti. Jiwa dan perasaannya saya ngerti. Benar. Jadi tolong Hani, ya. Saya sebagai kakak kamu, kakak ipar kamu, walaupun mungkin jauh, sorry ya Bang Sam ya. Bang Sam harus mengerti juga. Kita kan mencari penyelesaian, bukan mencari ribut. Cuma Betul saya nggak tadi ya? kaget aja kok Gatot yang saya kenal dulu orangnya santun jadi arogan Jadi begini. kasar Bukan sama begitu, itu Mas. disebabkan. Ini gara-gara ini pasti nih. Bukannya Dia begitu, ganti Bu. mengompor-ngomporin ya. Kita ini keluarga besar ya Bu ya. Bentar, Datang Mas. dari daerah Bentar. bukannya cari jalan Kita ini damai. keluarga besar Bu. Kita ini masih banyak Kamu kira bersaudara. memang mama ini keluarga kecil? Bu, tolong dengerin saya dulu Bu. Mbak, Tolong dengerin saya Anda dulu. kaget betul begitu ibu Anda ternyata ada di rumah jompo dan sempat mengalami kecelakaan. Itu yang Anda membuat Anda kaget. Iya, karena saya selama ini kan Tidak saya pernah terbayang. tahu. Iya, karena dia tidak ada yang memberitahu. Saya tahu saya tuh ibu tuh ada di rumah dirawat karena saya sudah menyelamatkan. Mas Helmi. Oke, Bahkan tapi ini- menurut penuturan Hani bahwa dia sudah berkoordinasi dengan Gatot. suaminya. Iyalah Oke, mas. Mas Gatot belum ada kesempatan untuk memberitahukan saudara-saudara Mas Gatot bahwa ibu ada di panti Werda. Saya rasa ini dia memutarbalikkan fakta, Mbak. Ya, Apa, oke, Mas? enggak, oke. Buktinya keluarga Sebentar. kamu tidak tahu kalau ibu sudah 5 ya. bulan di panti. Jadi itulah sifat kamu yang tidak terbuka. Sekarang api dalam sekam Kok jadinya. saya yang Tambah disalahin lagi runyam kan? masalah. Apa salahnya sih kalau Hani sendiri kan bagian dari keluarga kami. Apa salahnya Hani memberitahu saya? Saya Ya, kakaknya Mbak. juga. Oke. Dengar ya, perbedaannya gini, kita sudah bagi. Bagian keluarganya Gatot Dia yang mantu menyampaikan. saya, Gatot yang kasih tahu. Bagian kita adalah Hani anak saya yang kasih Nggak bisa tahu. begitu juga Bu. Itu patuhi. Kita ini sama-sama berkeluarga, sama-sama bersaudara. Jadi nggak bisa dong salah Terus satu. kamu Mbak kira Kanti, kita apa? coba lebih bijak menyikapi ya. Ya, Jangan mungkin- hanya menilai Ya sepihak. mungkin karena adik saya mungkin agak kurang memberitahu apa salahnya Hani. Oke. Nah, ini kan ipar saya, Baik, bagian dari keluarga Menarik. saya. Apa oke, salahnya kalau Hani dulu yang memberitahu saya? oke, menarik nih. Saya berkali akan bertanya dengan advisor. Apakah betul 2 orang sudah menyatu menjadi satu keluarga, tetapi kalau urusan suami, keluarga suamilah yang memberitahu. Tapi kalau urusan istri lah yang harus memberitahu. Pak Wina, Tergantung kesepakatan Mas Helmi. konsensus Segala lagi-lagi ya. sesuatunya itu tergantung kesepakatan. Tidak ada aturan umum yang harus dipatuhi oleh semua keluarga. Tiap Tergantung keluarga komitmen dari mempunyai awal ya. ciri Iya. sendiri-sendiri. Tapi satu hal yang saya lihat di sini, harusnya ya suami istri itu pertama tadi komunikasi itu betul-betul dilakukan efektif mungkin, seterbuka mungkin. Kedua, suami istri itu harusnya saling mendukung. Ya, jadi tidak saling menyalahkan. Ini Saya menyalahkan melihat malah, di ya. sini Gatot itu juga kan tahu keputusan Hani gitu. Jadi harusnya kalau ada ketidaksetujuan dari keputusan Hani, Gatot menyelesaikan dulu dengan Hani, bukan bersama-sama dengan keluarganya menyalahkan Hani setelah Oh, sekian betul, lama Pak. keputusan itu Mama bilang diambil. Mbak Win, saya boleh ngomong? Maaf ya Ibu. Ini Mbak Win, Apa? saya mau ngomong. Oke. Ini gini Mbak. Itu yang benar. Saya tuh mama saya tahu banget gitu gimana keadaan saya. Saya sudah berusaha yang terbaik, tapi Mas Gatot sekarang dan keluarganya malah menyalahkan saya. Terbaik Itu bagaimana? yang saya, Mas tahu sendiri posisi Dengar dulu. saya bekerja juga. Dan Kamu Mas sendiri tidak nggak pernah tahu menengok keadaan ibu saya. Yang Gimana rajin menengok Mas, ibu saya saya, yang selalu saya dan tolongin. anak-anak. Apa betul kamu tidak pernah menengok ibu mertuamu? Ya memang sih Dia Mas, hanya karena mengantar saya aja, kan Mas. kerja gitu dari Saya pagi tidak sampai setuju. sore. Tapi Mas itu selalu menekan
menjatuhkan saya, katanya saya nggak bener, nggak apa gitu. Kamu bakal Saya sudah berusaha yang terbaik. Kamu itu udah dikasih amanat sama kita, buktinya kamu nggak Mbak, bisa kan? kalau saya egois, Mbak, saya nggak bisa, saya nggak membawa mama tuh ke panti yang bagus, Mbak. Tapi Jangan kamu- gitu dong, Mbak. Saya ini udah memberikan yang terbaik. Kenapa saya sama Ini mama sama masalahnya keluarga orang tua. menyalahkan saya? Ini masalahnya orang tua, kamu mungkin kan ditaruh di panti. Kamu tahu kan? Saya sejati Polisi orang tua saya. Kamu kira saya bukan orang tua? Dengar dulu. Saya tahu Tolong, juga ibu. tolong, Kalau tenang aja. bicara baik-baik ada tidak baik-baik beda bu. Tenang, tenang. Mau bicara baik-baik atau enggak? Ya oke. Mama oke. pembelahannya Oke, nomor kita satu. selesaikan ini secara Jangan damai. kutik-kutik anak Saya mama. nggak mau Kalau bicara baik mama terima. Mencari solusi. Tolong, Kalau tolong. tidak baik mama tidak mau terima.